Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Farudin. Saya akan mempresentasikan kelompok saya yang berjudul Motivasi dan Kepemimpinan. Nama-nama kelompok saya yaitu Ikrimah Rahmania dengan NIM 210301109, Muhammad Fikri Farudin 210301121, Muhammad Faizi Firdaus 210301146, Devandra Radia P.H 210301115, Nuzulur Rohmah 210301139. Yang pertama adalah pengertian motivasi. Motivasi yaitu suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuannya tertentu. Menurut Friend and Raven, motivasi adalah suatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku seseorang tertentu. Motivation is the set of forces that cause people to behave in certain way. Adapun 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama, perspektif kebutuhan mengenai motivasi. Yang kedua, perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Yang ketiga, perspektif pengharapan mengenai motivasi. Yang keempat, perspektif penguatan mengenai motivasi. Yang kelima, perspektif penyusunan tujuan. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Muhammad Faizi Firdaus. Saya akan menjelaskan presentasi dari teman saya. Perspektif kebutuhan mengenai motivasi. Teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. 1. Aktualisasi diri. 2. Penghargaan. 3. Sosial rasa memiliki. 4. Keamanan. 5. Fisik. B. Teori R dari Alderfer. A. Eksistensi keberadaan. B. Relatedness hubungan. C. Growth pertumbuhan. C. 2 faktor dari Herzberg. A. Faktor Huygens, faktor penyebab ketidakpuasaan. B. Faktor yang memotivasi, faktor penyebab kepuasaan. Perseptif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Perspektif keseimbangan dan keadilan atau equity perceptives mengenai motivasi. Berangkat dari asumsi dasar bahwa termotivasi tidaknya seseorang dalam organisasi atau lingkungan pekerjaan sangat tergantung kepada anggapan apakah dirinya mendapatkan perlakuan yang adil ataukah tidak dalam hal penghargaan yang diterimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzulur Rohmah memperlanjutkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzulur Rohmah Yanti. Saya melanjutkan presentasi teman saya. Pada dasarnya keseimbangan dan keadilan ini dapat sebagai perbandingan antara kontribusi pekerjaan dari individu atau job itu seperti keadilan pengetahuan, kerja keras, dan lain-lain.
dengan peragaan yang diterima oleh individu tersebut atau job reward seperti upah atau lainnya. Perspektif peragaan mengenai motivasi perspektif penghargaan atau adaptasi perspektif dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Perspektif ini memandang bahwa motivasi seseorang dalam berlaku dan bekerja sangat tergantung pada berbagai pilihan peragaan yang akan diperolehnya berdasarkan tingkatan perilaku dan pekerjaan yang akan dilakukan. Perspektif penguatan mengenai motivasi menurut tingkat kinerja orang yang dikondisikan oleh hasil dari tanggapan mereka masa lalu untuk situasi tertentu. Ini berarti bahwa faktor yang memotivasi oleh orang dalam melakukan pekerjaan atau imbalan yang akan diterima dari pelaksanaan pekerja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrimah Rahmania. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perspektif penyusunan tujuan. Perspektif ini pada dasarnya beranggapan bahwa perilaku individu yang didorong oleh motivasi individu sesungguhnya dapat dijelaskan melalui keterlibatan individu dalam penyusunan tujuan dari setiap apa yang akan dikerjakan atau dibebankan. Kemudian, menurut Christopher Early and Christine Shelley mengemukakan ada 4 fase. Yang pertama, penentuan tujuan atau target yang akan dicapai. 2. Penentuan apakah tujuan tersebut realistis atau memungkinkan dicapai. 3. Mempertimbangkan dan menentukan kesesuaian tujuan dan target tersebut dengan target dan tujuan individu dalam berorganisasi. Yang terakhir, jika tujuan organisasi telah selaras dengan tujuan individu, akan termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut dengan menunjukkan perilaku dan kinerja yang diharapkan. Kemudian, hubungan motivasi dengan kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan pada dasarnya adalah tindak lanjut dari pemahaman para manajer terhadap keragaman karakteristik motivasi dan perilaku para pengawas dalam organisasi. Bagaimana semestinya para manajer mengarahkan dan memotivasi para pegawainya menjadi esensi pokok dari kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka, mengarahkan dan memengaruhi dalam berbagai aktivitas yang harus dilaksanakan. Lalu ada pendekatan mengenai kepemimpinan. Yang pertama, ada pendekatan personal atau personal traits of leadership approach. Yang kedua, ada pendekatan perilaku atau behavioral approach. Yang ketiga, ada pendekatan kontingensi atau contingency approach. Lalu ada perilaku politis dalam organisasi. Yang pertama ada inducement, yang kedua ada persuasion, yang ketiga ada creation of an obligation, yang keempat ada coercion. Dari semua penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dan juga saya sendiri,
Di sini juga ada beberapa kesimpulan yang dapat kami ambil, yaitu kepemimpinan dan motivasi merupakan dua hal yang berbeda. Meski memiliki tautan dalam konteks kerja dan interaksi antar manusia organisasional. Kepemimpinan sendiri adalah faktor manusiawi yang mengangkat suatu kelompok bersama dan memberinya motivasi menuju tujuan-tujuan tertentu, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kemudian, motivasi sendiri merupakan perpaduan antara keinginan dan energi untuk mencapai tujuan tertentu. Mempengaruhi motivasi seseorang itu berarti membuat orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Karena fungsi utama dari kepemimpinan adalah untuk memimpin. Maka kemampuan untuk mempengaruhi orang adalah hal yang penting. Kemudian, rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin, bukan dari kekuasaannya, melainkan dari kekuatan pribadinya. Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Pemimpin bukan sekedar gelar ataupun jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.